Baik, selamat pagi. Kemarin kita sudah belajar tentang free transform. Kali ini kita akan belajar tentang selection tool. Jadi nanti tool Photoshop yang akan kita pelajari yaitu dari sini dulu ya. Nah, bagian sini ini adalah bagian selection tool. Nanti fungsinya untuk melakukan seleksi atau pemilihan objek tertentu yang akan kita pakai. Pertama-tama seperti biasa kita buat file baru dulu. Ukurannya masih sama, kita gunakan yang web 800-600 pixel ya, pixel 72 pixel per inch, jangan pixel per senti. Kemudian pastikan di bagian color mode itu RGB, karena nanti kalau kalian buat kok warna hitam putih berarti kalian pilih grayscale, kalian pilih yang RGB. Kemudian di OK. Ini saya lebarkan dulu. Oke. Kalau kemarin kita variasi menggunakan teks, kali ini kita juga gunakan teks, nggak apa-apa, masih bermain-main di teks. Saya pilih yang horizontal tab tool, teksnya mendatar, tidak vertikal. Saya ketik desain grafis atau desain aja gitu ya. Ini desain. Kemudian ukuran teksnya saya besarkan, saya gunakan free transform lagi, Ctrl T, klik kanan, kemudian saya tekan Ctrl T aja, kemudian tekan Shift dan Alt, saya perlebarkan. Nah, efeknya saya menekan Shift dan Alt nanti seperti ini, jadi lebarnya dia bersamaan dan dia tetap center. Kalau hanya Shift aja nanti ke kanan gini. Kalau Shift aja itu dia tetap proporsional, tapi dia menyesuaikan di mana letak kursornya. Kalau Shift Alt nanti dia senternya tetap di tengah, dia nggak akan bergeser kemana. Kurang lebih seperti ini ukurannya. Karena kita mau menggunakan selection tool, syarat yang pertama adalah objek itu harus berupa layer. Nah, karena ini masih berupa teks, sama seperti kemarin yang free transform, yang wrap dan seterusnya, bagian bawah perspektif yang tidak aktif ini ya. Distort, perspektif dan wrap ini syaratnya dia harus dijadikan layer. Klik kanan, rasterize type. Oke, kalau sudah jadi layer berarti teksnya ini sudah nggak bisa diganti lagi, karena dia sudah bukan bersifat tekstual lagi, atau bukan bagian dari font, atau bukan dari bagian dari teks, tapi ini sudah jadi layer yang berbentuk huruf D, layer berbentuk huruf E, layer berbentuk huruf S dan seterusnya. Kalau sudah jadi layer, sekarang kita akan bermain-main di bagian selection tool. Ini saya tutup dulu. Nah, yang pertama adalah kita gunakan rectangular marquee tool. Anda bisa menekan tombol M, kemudian klik kanan, nanti akan muncul pilihan seperti ini ya. Ini yang rectangular marquee tool. Ini nanti seleksinya berbentuk kotak gini. Nah, kalau tekan shift ya kotak. Kalau ditekan tanpa shift ya persegi panjang ini. Bisa ke bawah, bisa ke kanan. Oke, ini ya. Ini yang rectangular. Cara nyalahinnya gini. Kalau saya mau ambil huruf D-nya saja, saya klik di sini. Nah, saya seleksi di sini ya. Oke, ini aktif di layar desain. Kemudian saya gunakan move tool. Ada dua cara. Cara pertama adalah, nah ini kursornya dia sudah berbentuk gunting ini ya, kalau kalian lihat itu. Ada bentuk gunting di bawah kursor warna hitam, bawah panah warna hitam, tinggal kita geser ini. Nah, dia sudah terpisah atau membentuk seleksi sendiri, tapi masih jadi satu bagian dalam layar desain. Artinya kalau ini kan sudah saya geser gini ya. Kemudian untuk menghilangkan seleksinya ini saya tekan Ctrl+G. Nah gini, kalau saya geser dia tuh masih tetap ikut si huruf D nya ini, dia belum terlepas dari layar desain karena hanya kita geser saja. Jadi saya ulangi dulu. Oke, tadi seperti ini kan. Cara
hapusnya ya delete bisa. Ini cara menghapus pertama. Terus cara selanjutnya, misal kita mau pindahkan atau mau kita pisah dari layar yang desain, kalian tekan Ctrl Shift X. Ctrl Alt. Ctrl Shift G, Ctrl Shift G ya. Tekan secara bersamaan, tekan Ctrl dulu, Shift dulu, kemudian tekan G. Nah, dia akan terpisah. Nah, kita geser gini dia nggak akan ada masalah. Nah, ini namanya cut paste atau paste in place. Jadi dimana kita cut, dia akan paste di situ, dia nggak akan kemana. Nah, sekarang kita lihat di bagian huruf D ini kan sudah bisa kita geser. Karena dia sudah layar berdiri sendiri. Kalau kita hilangkan visible-nya, hurufnya akan hilang. Sekarang kita modifikasi yang huruf lainnya. Kalau tadi kita menggunakan rectangular, sekarang kita menggunakan elliptical marquee tool. Ayo coba kita buat. Dia seleksinya berbentuk lingkaran. Ini kalau tanpa shift, kalau menggunakan shift ya dia lingkaran sempurna ini ya. Kalau tanpa menggunakan shift akan berbentuk oval. Oke, sekarang kita turunkan gini. Nah, tekan Ctrl Shift J lagi. Nah, ini bagi kalian ya. Untung saya melakukan kesalahan ini. Jadi saya bisa ngasih tahu kalian. Kalau kita mau menghapus huruf E itu kan terdapat di sini ya, layar ini. Sedangkan saya aktifnya di layarnya si D atau layar 1. Makanya dia error ini. Coba saya klik di sini. Kemudian tekan Ctrl Shift G. Nah, bisa kan? Karena tadi layarnya masih aktif di layar 2. Kalau gitu mending saya hilangkan visible-nya biar tinggal. Jangan lupa ya, auto select-nya dikasih tanda centang di sini. Ini auto select tanda centang. Nah, sekarang kita gunakan seleksi yang lain. Oke, ini kita pakai dua ini dulu aja ya. Kita akan otak-atik dua seleksi ini. Desain. Nah, kemarin kan kita sudah belajar CTRL T kan. Sekarang coba kita modifikasi flip horizontal, hurufnya dibalik ini. Nah, gini. Terus coba yang lain lagi, distort. Kayaknya ditarik gini. Ini bisa dibikin per huruf nih. Nah, ini taruh sini. Jadi beda kan? Mau di skew juga boleh. Desain. Jadi gini ya. Terus kemudian sekarang yang bagian sign ini yang belum tadi, yang layar 1 sama layar 2 kita hilangkan visible-nya dulu. Coba sekarang kita pisah yang huruf S-nya. Terus saya tekan Ctrl Shift G, Ctrl T, klik kanan. Tadi distort skew, udah, sekarang perspektif. Kalau perspektif itu dia langsung kiri dan kanan, atas dan bawah di sisi yang sama. Nah, dia langsung bergerak dua. Kalau distort hanya satu titik. Kalau ini bergerak 2 titik secara bersamaan. Nah, ini ya. Jadi 3. Ini tak hilangkan visible-nya. Kemudian yang ini, maaf, saya hilangkan. Saya seleksi lagi menggunakan rectangular marquee tool. Terus saya Ctrl T lagi. Coba saya pakai yang web. Nah, ini ya. Bisa bikin kayak gini kalau web. Bikin kayak rumah makan Padang tuh. Nah, udah jadi. Ya, nggak baca kayak gini lah. Kita tampilkan semuanya. Nah, jadi ini desain. Nah, ini kita belajar modifikasi teks menggunakan selection tool. Selection tool yang tadi kita gunakan adalah rectangular marquee tool. Terus elliptical marquee tool. Terus cut paste menggunakan Ctrl Ctrl Shift J. Nah, ini ya cut paste ya. Tadi setelah diseleksi kita tekan Ctrl Shift J atau cut paste.
Huruf kan. Nah, untuk warnanya saya belum mengganti warna, nanti saya ajarkan teknik yang lain untuk pewarnaan. Nah, silahkan coba kalian modifikasi dari tulisan. Misal kalian buat nama kalian, kemudian coba dimodifikasi namanya atau bentuk-bentuknya, silahkan. Nanti saya mau lihat hasilnya. Karena ini ya, ini baru basic kita nih. Kita baru belajar dua seleksi dulu nih, rectangle sama ini. Kalau ini tidak saya pakai karena ini untuk masking dan saya jarang pakai ini. Saya lebih sering pakainya dulu. Nah, ini ya. Ini belum nih, tadi belum di seleksi, jadi masih apa adanya ini. Saya hanya mengubah 4 huruf ini. Kalian bisa buat graffiti dengan cara seperti ini, bisa. Mau di rotate bisa. Oke, ini di rotate gini, S-nya juga sama di rotate. Nah, ini ya. Nah, sementara gini dulu aja lah kalau saya macam-macam. Nanti ada saatnya untuk macam-macam. Nah, variasinya silahkan bebas, kalian mau buat seperti apa. Harapannya kalian bisa, baru dengan menggunakan dua selection tool ini kalian bisa melakukan modifikasi tulisan yang bagus. Jadi yang saya sampaikan ini baru standar, ini variasi apa adanya. Dan gini ya, untuk penilaian saya belum menyampaikan kontrak belajar saya. Ini contoh simpelnya gini ya, kalau misal saya mengajarkan kalian untuk membuat gunung ya. Nah, kalau kalian membuat gunung, ya gunung seperti apa saya buatkan, ada pohonnya, ada bunga, burung. Nah, terus saya bilang kalau kalian buat seperti yang saya buat, nilainya 75. Itu nilai KKM atau nilai pasnya. Nah, kalau nanti kalian membuat ada tambahan sawah, ada orang, ada mobil dan sebagainya, nanti akan saya tambahin nilainya. Jadi di tempat saya nilai maksimal bukan 100. Ada yang pernah saya kasih 120, ada yang pernah tak kasih 150. Jadi semakin banyak kreativitas dari kalian, yang akan semakin menambah nilai kalian. Jadi di tempat saya tidak ada nilai baku. Dan saya nilainya juga tidak berdasarkan tesnya saya. Jadi saya sukanya warna biru, kalau nanti yang dapat warna biru, yang ngasih warna biru banyak tak kasih bantu saya, nggak gitu. Ini gini, kalau kalian kok ternyata gambar gunung kok disitu dikasih pesawat UFO, kreatif ini anak. Nah, di situ nilai tambahnya. Jadi dalam hal desain itu jangan baku-baku banget. Intinya yang saya ajar itu kan tekniknya. Ya, teknik nanti akan saya nilai, tapi kreativitas kalian juga akan saya nilai, karena kreativitas kalian itu menentukan nilai juga. Jadi nanti jangan kaget kalau nanti nilai kalian kok ada yang 100 lebih, itu wajar. Tapi nanti di rapot tetap nggak sampai 100, karena nilai semuanya kan akan saya akumulasikan, kemudian saya rata-rata, nanti baru muncul nilai rapot. Di penilaian saya seperti itu. Ini tentang kontrak belajar ya. Kemudian durasi pengumpulan. Jadi kalau saya minta kalian mengumpulkan saya kan belajar hari Jumat ya, terus saya minta kalian kumpulkan hari Selasa. Kalau kalian mengumpulkan hari Selasa, tidak ada pengurangan nilai. Tapi kalau kalian mengumpulkan hari Rabu, biasanya saya kurangi 5 atau berapa. Terus kok Kamis semakin mundur semakin banyak pengurangan nilainya. Atau ya KKM atau 60 gitu, atau 50. Saya juga pernah ngasih nilai di bawah KKM juga pernah. Karena memang tidak layak saya nilai, loh ini apa kayak gitu. Jadi gini ya, kalau belajar desain dengan saya melihatnya gini, kalau ini desain ini bisa dibuat menggunakan Microsoft Word, berarti Photoshopnya gagal. Ya enggak, kan di Microsoft kan juga kita bisa membuat pakai Word Art itu kan. Nah, itu semuanya di situ bisa kita buat pakai Photoshop. Nah, kalau saya lihat, loh ini kan gampang nih, pakai Microsoft Word bisa nih. Nah, jangan kayak gitu. Berhubung kalian akan belajar Photoshop, ini kan pure desain grafis, ya manfaatkanlah toolnya di Photoshop. Kalau saya baru mengajarkan rectangular, marble tool dan elliptical, ya udah pakai itu dimaksimalkan, sama dimodifikasi dengan menggunakan free transform. Silakan gunakan apa saja di situ, manfaatkan toolsnya buat sebagus mungkin. Kalau kalian memberikan di luar yang belum saya ajarkan, ya itu tidak saya nilai, kalian belum saya ajarkan. Jadi yang saya nilai ya free transform sama itu elliptical dan seterusnya. Oke, ini tadi kita sudah memotong-motong ini ya. Nah, sekarang kita mau modifikasi sedikit nih hurufnya.
Misal yang D ya, saya pakai ini rectangular marquee tool, saya mau potong bagian sini biar agak nyeleneh dikit, saya tekan aja delete ini, atau Ctrl Shift G. Nah kan udah beda lagi nih hurufnya, udah agak beda kan. Terus saya mau potong yang E, jangan lupa aktifnya di E, klik. Nah Ctrl Shift J, geser ke sini. Nah udah agak bagus lagi nih. Sekarang klik yang S, saya gunakan yang elliptical marquee itu, potong di sini. Ctrl Shift J, tekan V atau move tool ya. Setelah dipotong tuh kalau harus menekan V. V itu pergeseran ke move tool ya. Nih. Nah itu kan move tool V hurufnya. Geser ke kanan. Nah ini variasinya banyak nanti. Kita hanya cuma menggunakan elliptical sama rectangular loh. Sudah bisa modifikasi huruf sebanyak ini. Ctrl Shift J. Oke ini ya. Ini udah lumayan lah. Untuk newbie pemula udah bisa gini tuh udah bagus. Gampang sebenarnya. Ctrl Shift J. Oke ini ya. Nah ini udah bagus nih. Tinggal nanti kalian satu-satukan. Nah kalau misal mau geser hurufnya jangan gini, Pak nggak kantor. Oh iya pasti nggak ikut itu. Cara gesernya gini, ini diklik gini, klik kiri tahan ya, klik kiri tahan. Nah di blok ini, nah ini habis itu digeser, dia akan geser secara keseluruhan. Kan yang di slide ada 3 nih, 1, 2, 3. Ini adalah potongan huruf A dan huruf A yang asli. Ini saya geser D nya, geser ke kiri, terus E nya. Nah saya klik ini ke atas ini, terus ini saya turunkan. Benar, itu A nya ikut itu dikit gini saja. Oke, udah jadi. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memberikan saya apa ya namanya ya, kreativitas yang lebih bagus dari yang saya sampaikan. Harapannya kalau kalian bisa mengalahkan saya, berarti saya berhasil. Kalahkan saya kalau bisa. Dan saya mau kalian mengalahkan saya dalam desain. Jangan standar-standar saja. Semua kakak kelas kalian dalam hal desain itu begitu bisa. Malah justru yang bikin saya bangga. Tapi kalau kalian desainnya kok masih standar, berarti saya bangga. Oke, tingkatkan kreativitas kalian. Semoga kalian bisa membuat karya yang lebih bagus lagi dari sebelumnya dan dari sebelumnya. Tiap ada pelajaran diulang-ulangi terus, karena yang saya sampaikan ini tutorial yang sangat mudah sekali, siapa aja bisa menggunakan. Dan jangan lupa dalam hal desain kalian harus menggunakan mouse. Ini wajib ya, saya wajibkan bagi semua siswa di sini dalam pelajaran saya. Jangan sampai kalian desain kok menggunakan touchpad. Ini susah sekali kalian. Coba kalian geser klik kiri klik kanan kan akan susah. Kita nggak dalam rangka main game atau ngetik. Kita murni pure desain. Jadi kalau kalian punya mouse, manfaatkan. Kalau belum punya harus beli. Untuk mouse DP-nya harus tinggi ya. Ini yang saya punya, DP-nya ada di kerdus. Ya yang kisaran harga di atas 50 lah. Jangan beli mouse yang ada lampunya kelap-kelip itu yang harganya di bawah, atau bonus laptop tuh mouse-nya jelek biasanya. Pokoknya cari mouse yang DP-nya tinggi. Tidak harus yang wireless, yang berkabel pun nggak masalah. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa nanti isi absensi di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga tulis di situ sekalian. Yang ditulis nanti adalah nama kalian, kelas kalian, dan absensi atau nama absensi kelas. Itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan nanti maaf, kalau ada pertanyaan nanti silakan diisi di kolom komentar, nanti akan saya jawab di situ. Oke, baik, terima kasih, selamat siang semuanya, selamat belajar dan tetap di rumah.